Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Milia, NPM 210 120 10 2045. Di sini saya akan membagikan tutorial eh, perhitungan menggunakan Smart PLS. Sebelumnya, kita harus eh, mengolah data dulu dari hasil kuesioner menjadi seperti ini di Excel. Kemudian, setelah itu, kita langsung menuju Smart PLS-nya. Nah, di sini Smart PLS-nya, kemudian kita masukkan, kita kasih nama terlebih dahulu, kemudian kita klik, masukkan datanya tadi. Oh ya, datanya harus disimpan dengan format CSV ya. Kita open, oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik bagian ini, lalu kita lebih dahulu, mana, berikutnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Hmm. Kemudian kita ganti dulu namanya. Oh, persen. Hmm. Nah, terus kemudian kalau udah kita ganti namanya, kita bisa atur ini ke bagian atas ini, terus ini atur ke sebelah kanan. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Kalau udah oke, terus kita bisa hubungkan. Nah, setelah udah selesai menghubungkan, kita bisa mulai menghitung dengan ini, kemudian algoritma PLS, kemudian mulai perhitungan. Nah, di sini sudah tertera, kemudian eh, kita lihat outer loading-nya terlebih dahulu. Nah, di outer loading ini sudah hijau semua, berarti udah bagus. Di outer loading ini nilainya tuh harus harus di atas 0,70 dan kalau hijau itu artinya udah valid. Kemudian kita lanjut ke validitas diskriminan. Nah, di validitas diskriminan ini ada yang melalui kriteria Fornell Maker. Nah, di sini tuh eh, sudah terpenuhi ya, karena kita lihat pada bagian impulsif buying ini nilainya tuh udah 0,791 atau validitas diskriminan terpenuhi untuk impulsif buying karena lebih besar daripada 0,396 dan 0,004. Kemudian di kepercayaan juga seperti itu, validitas diskriminan terpenuhi karena nilainya tuh sudah 0,837 lebih besar daripada 0,404. Dan di online review juga seperti itu, nilainya sudah 0,868. Selanjutnya, kita menuju validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, di sini kita bisa lihat eh, nilainya. Nilai LV ini
udah sangat baik karena nilainya itu udah di atas 0,50 dan ini udah di atas 0,50 semua, ada 0,625, 0,701, dan 0,754. Kemudian nilai Kronstadt alfanya di sini, Kronstadt alfa, ini juga sudah sangat baik karena nilai Kronstadt alfa itu harus di atas 0,70 dan ini sudah di atas 0,70 semua, yakni 0,704, 0,790, dan 0,837. Selanjutnya kita lihat di R square. Nah, di sini eh, kita bisa melihat hubungannya. Di sini yang pertama ada impulsive buying. Nah, eh, iya ya, di impulsive buying. Di impulsive buying ini berarti kan hubungan antara online review dan kepercayaan terhadap impulsive buying nilainya itu sebesar 0,186. Dan di variabel Z atau mediasinya kepercayaan ini nilainya tuh 0,163, ya ini hubungan dari X atau online review terhadap kepercayaan. Nah, tadi ini kita melihat atau melihat perhitungannya dari outer model. Selanjutnya kita melihat perhitungannya dari inner model. Balik ke sini, terus kita menghitung, pilih bootstrapping, klik mulai perhitungan. Nah, di sini sudah terlihat data berpengaruh atau tidak itu terlihat dari p-value-nya atau p-value-nya. Nah, eh, di sini kita lihat dulu ya. Di sini nilainya tuh on review tuh sebesar 3,018 terhadap kepercayaan. Kemudian kepercayaan terhadap impulsive buying nilainya 2,555 dan on review terhadap impulsive buying itu nilainya 0,732. Nah, kita bisa melihat ada nilai merah di sini bahwa kita tahu online review itu tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying sehingga nilainya merah yakni 0,465. Kalau berpengaruh signifikan itu nilainya harus di bawah 0,05 seperti itu. Kemudian kita bisa melihat dari uh, hubungannya dari ini. Ini terlihat pengaruhnya. Nah, di sini ada hubungannya, hubungan hipotesis hipotesis hubungan langsungnya. Di kepercayaan ini nilai koefisien jalurnya 0,471, kepercayaan terhadap impulsif buying itu 0,471, kemudian p-value-nya tuh 0,011. Kemudian online review terhadap impulsif buying itu nilai koefisien jalurnya tuh 0,004, kemudian nilai p-value-nya tuh 0,988. Yang ini berwarna merah yang berarti tidak signifikan. Kemudian online review ini nilai koefisien jalurnya 0,404, 0,404, kemudian p-value-nya tuh nilainya 0,003. Ini signifikan dan berwarna hijau. Jadi keseluruhan kita bisa tahu online review terhadap kepercayaan itu signifikan atau online review itu dapat membangun kepercayaan terhadap produk atau merek. Kemudian kepercayaan terhadap impulsive buying itu juga signifikan bahwa kepercayaan itu dapat mendorong keputusan impulsif dalam pembelian. Kemudian on review terhadap impulsive buying ini tidak signifikan, artinya efek
Online review ini terhadap pembelian impulsif di kemungkinan hanya bekerja secara tidak langsung melalui kepercayaan. Kemudian kita bisa melihat efek tidak langsungnya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat nilai koefisien jalurnya yakni 0,191, kemudian nilai p-value-nya 0,061 berwarna merah, dan nilai T statiknya yakni 0,P1,874. Artinya, pengaruh tidak langsung dari online review terhadap impulsif buying melalui kepercayaan ini ada efeknya, yakni 0,191, tetapi tidak cukup signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa online review memungkinkan mempengaruhi impulsif buying, tetapi efek tersebut tidak cukup kuat melalui variabel mediasi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.